والدلالة على الخير واتجاه وجهه وقرته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan terakhir. Kita akan menghasilkan kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah. Terakhir kemarin kita sudah memasuki pembahasan terakhir, yaitu Ad-Darsul Tsamin. Ad-Darsul Tsamin, pembahasan terkait Al-Mustahadhah fi Nifas. Ya, Mustahadhah fi Nifas. Kita udah tahu bagaimana gambaran wanita yang mustahadhah. Ada 7, ya, ada 7. Ada yang mubtada'ah, ada yang mu'tadah, ada yang mutahayyirah, gitu ya. Hakada. Nanti tinggal diulang di rumah bagaimana konsekuensinya ketika dia mubtada'ah, bagaimana ketika dia mu'tadah, bagaimana ketika dia mutahayyirah. Yang paling ribet adalah wanita yang mustahadhah yang mutahayyirah, ya. Mutahayyirah. Dia meskipun dalam keadaan keluar darah, tapi dia mutahayyirah, dia bingung. Dalam artian dia nggak tahu kapan darahnya keluar, dia nggak tahu ada atau jumlah darahnya berapa hari. Wah, itu ribet sekali. Ketika sholat dia harus tetap sholat, gitu ya. Tapi dia harus ihtiyat, gitu ya, harus ihtiyat. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Tidak boleh baca Quran selain di dalam sholat, gitu ya. Dan juga tidak boleh diwakil oleh suaminya itu ketika sholat. Apalagi ketika puasa, kemarin kita sudah bahas yang sangat rinci itu. Ketika puasa dia, apalagi puasa Ramadan yang dimaksud sini ya. Ketika dia puasa, apakah ketika dia ditaklif untuk puasa sebulan full di bulan Ramadan itu semua puasanya sah? Enggak sah. Yang sah hanya berapa kemarin dari bulan Ramadan? 14 hari. Padahal dia puasa full selama Ramadan. Kenapa puasanya full? Karena dia sedang mutahayyirah, gitu kan? Dia sedang dalam keadaan nggak tahu. Imma karena lalai, imma karena ya pasti lalai. Dia nggak mencatat kapan pertama kali darahnya keluar dan berapa hari darahnya keluar, gitu ya. Maka konsekuensinya ya ketika dia ditaklif untuk puasa sebulan, nggak semua sebulan itu puasanya sah. Kemarin yang yasihus shaum hanya 14 hari. Kenapa 14? Kenapa nggak 15? Padahal kan aktsarul haid 15. Harusnya kan aktsarul haid 15, lalu sisanya 15, gitu kan? Oh enggak, kemarin kita katakan kenapa kok 14? Karena bisa jadi Fabana haidnya itu muncul di pertengahan hari di bulan Ramadan, gitu ya. Dan dia nggak tahu kapan, gitu loh. Siapa tahu dia baru muncul darahnya di siang hari bolong, yang awalnya dia puasa, ya kan? Dia sahur, dia puasa dari pagi, dari fajar. Di tengah hari siang bolong keluar darah. Nah, makanya kita ambil di situ, kita anggap hari tersebut tidak sah puasanya untuk jaga-jaga. Berarti yang sudah dipastikan sah puasanya adalah 14 hari aja. Karena bisa jadi di hari 15 yang kedua ini kan 15 dia pasti haid, ya kan? Di sisanya 15. Kenapa 14? Satunya kemungkinan dia haidnya, gitu ya, keluar darahnya di siang hari bolong. Makanya puasanya pasti tidak sah. Makanya yang yahsul as-shaum hanya 14 hari. Loh, baru 14 hari nih, ya kan, kemarin baru 14 hari. Sisanya bagaimana? Maka dia di bulan kedua atau di bulan lain selain di bulan Ramadan kemarin harus puasa sebulan juga, ya, sebulan juga. Yang yahsul as-shaum, yang sah puasanya berapa hari? 14 juga.
gitu ya. Karena kejadiannya sama, dia sedang mutahayyirah, gitu ya. Dia sedang mutahayyirah. 14 tambah 14 totalnya 28. Apakah sudah full tuh Ramadannya sah? Enggak, masih kurang berapa? 2. Sehingga full 30 hari dalam 1 bulan. Bagaimana 2 hari yang untuk untuk menyempurnakannya ini? Di bulan ketiga dia harus puasa kemarin. Bagaimana cara puasanya? Di dalam 18 hari gitu ya kemarin. Dalam kurun 18 hari, di 3 hari awal dan di 3 hari akhir dia harus puasa, gitu ya. Dari 3 hari awal dan 3 hari akhir dalam kurun 18 hari, yang sah puasanya hanya berapa? Hanya 2. Dengan kemungkinan yang sudah kita bahas kemarin sepanjang itu. Ada 6 kemungkinan, gitu ya, nanti di murojaah. Ada 6 kemungkinan dia untuk menyempurnakan 2 hari agar puasa Ramadannya sah semua, gitu ya. Nanti dia harus puasa dalam 2 bulan 18 hari, 2 bulan 6 hari lah totalnya. 2 bulan 6 hari itu untuk mutahayyirah yang benar-benar mutahayyirah, ya. Mutahayyirah mutlaqah. Makanya sangat ribet sekali seorang perempuan yang mutahayyirah mutlaq. Hari ini kita kemarin kita sudah memasuki daras ke-8 ya, al-mustahabah fil nifas. Kita sudah bahas sedikit mubtada'ah mumayyizah. Kita sudah sebutkan beberapa contohnya. Terakhir kemarin yang contoh nomor 4. Terakhir kemarin yang contoh nomor 4 itu kan al-mithalur rabi'. Kalau di saya halaman 76, Al-Mithal Rabi dari Al-Mubtada'ah Mumayyizah. Jelas ya, kemarin kita sudah membahas mustahadah dalam haid. Itu ribet sekali. Sekarang kita lagi membahas mustahadah dalam nifas. Bagaimana ketika dia sedang nifas, lalu tiba-tiba darahnya itu lanjut aja terus sampai melewati 60 hari. Udah pasti dia mustahadah. Namanya mustahadatun fil nifas. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga kemarin udah bahas. Sekarang contoh keempat, al-mithalur rabi'. Law ra'at ba'dal wiladati daman ahmar. Law ra'at ba'dal wiladati daman ahmar 15 yawman. Berarti setelah wiladah ya, ingat darah nifas. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-15 itu dam ahmar. Tsumma aswada arba'ina yawman, lalu 40 hari setelah 15 hari itu dam aswad. Berarti dari hari ke-16 sampai berapa? Hitung 40. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 40 ya? 55 dam aswad. Thumma ra'at ahmara aw ashqara istamarra wa zada 'ala 60. Berarti dari hari ke-56 sampai zada 'ala 60 gitu ya. Katakanlah sampai 70 lah, sampai 70 bisa. Dia melihat darah ahmar atau ashqar gitu ya. Ahmar atau ashqar ya, dan lain-lain. Intinya darah yang lebih dhaif daripada darah aswad yang sebelumnya. Wazada 'ala sitti. Faddamanil awwalani nifasun. Bagaimana? Ya udah, tinggal kita hukumi ad-damanil awwalani, ini dua nih nifas. Berarti keluar darah nifasnya dari hari pertama sampai hari ke 55.
Wa ma ba'dahu, dan hari ke-56 sampai hari ke-70 masih keluar darah. Apa namanya darah, Pak? Istihadah. Jelas. Wa humal khamsata asyarul ahmar wal arba'inal aswad. Wa dzalika, kenapa? Lisababis sabiqi fil mithal sabiq, kita udah jelaskan ya. Karena misalkan ada pertanyaan, kenapa yang dijadikan darah nifas itu darah pertama dan darah kedua? Kalau di haid kemarin, kalau teman-teman ingat, kalau di haid kemarin, syarat darah qawi itu menjadi kita hukumi darah haid. Kalau darah qawi, kan aswad lebih qawi daripada ahmar. Syaratnya adalah dia keluar lebih dahulu, ya nggak? Baru darah dhaif. Dan syaratnya adalah si darah qawi ini minimal harus 24 jam dan nggak boleh melewati 15 hari, gitu ya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Kan ini diawali dengan darah dhaif, baru setelah itu darah qawi. Kenapa nggak yang kita jadikan darah nifas yang darah qawinya aja? Terus darah si ahmar ini yang ba'dal wiladah langsung itu nggak kita jadikan darah istihadah, padahal kan dia lebih dhaif daripada si aswad. Kenapa? Ya jelas, ba'dal wiladah ketika keluar darah auto nifas, gitu ya. Pun darah aswadnya ini tidak melebihi 60 hari. Jadi ya udah tinggal kita jadikan darah pertama yaitu darah ahmar dan darah aswad itu dua-duanya darah nifas. Itu contoh 4. Contoh 5. Contoh 5. Laura'at ba'dal wiladati daman aswada. Kalau misalkan dia melihat setelah brojol, gitu, setelah wiladah, dia melihat darah aswad. Tsumma daman ahmar, lalu darah ahmar. Aswad sama ahmar buatan mana? Aswad. Berarti lebih dahulu mana tadi? Qawi dulu ya? Qawi dulu. Tsumma daman ahmar, tsumma daman asfar, berurutan tuh. Berarti aswad, ahmar, asfar. Aswad qawi apa dhaif? Qawi. Qawi. Ahmar bi'tibar aswad dhaif, gitu ya. Asfar bi'tibar ahmar apa? Asfar sama ahmar buatan mana? Ahmar. Berarti ini namanya darah ad'af. Ini ada ad'af, lebih dhaif. Tsumma daman asfar istamarra wa jawaza sittin. Ini berarti kita suruh bikin contoh sendiri nih. Oke, kita kasih contoh lah. Misalkan dia melihat darah aswad. Pertama kan dia melihat darah aswad tadi. Kita jadikan misalkan hari pertama dari habis wiladah sampai hari ke-30 misalkan. Sampai hari ke-30 keluar darah aswad. Terus misal dari hari ke-31 sampai hari ke-40 dia keluar darah ahmar, dhaif. Terus tadi kan dikatakan tsumma asfar istamarra wa jawaza sittin. Katakanlah misal dari 41 sampai 65 melewati 60 hari kan. Bagaimana cara menghukuminya? Fal mustahadatu fi hadzal mithali hukmuha hukmu man ra'at qawiyan thumma dha'ifan. Nah, jadi kita ke hukum mustahadah pada umumnya. Bagaimana cara menghukuminya? Ya udah, tinggal kita lihat di sini ada qawi, ada dhaif, ada ad'af. Kemarin kita udah bahas tuh di permasalahan mustahadah. Ketika ada darah qawi, ada dhaif, ada ad'af, mana yang dihukumi haid? Kalau di dalam haid? Hah? Apakah qawi aja? Apakah qawi sama dhaif? Apakah qawi sama ad'af? Masih ingat enggak? Lihat sini. Man ra'at qawiyan, tsumma dha'ifan. Ini kan qawi.
thumma dhaif, ya kan? Thumma dhaif, thumma ad'afa minhu. Habis itu ada ad'af. Apa hukumnya? Wa hukmuha annal qawiyya wa ma yunasibuhu min ad-dhaif. Berarti darah qawi wa ma yunasibuhu min ad-dhaif, berarti darah qawi dan darah dhaif, gitu ya. Nifasun. Kita anggap dia nifas. Dan jadikan dia darah nifas. Dan darah adafnya apakah kita jadikan nifas juga? Tidak. Enggak. Gitu enggak ya. Bisyarti. Ya. Dengan syarat alla yazida majmu'uhuma ala aktsarin nifas. Nah, dengan syarat apa kemarin? Dengan syarat darah qawi sama darah dhaifnya. Kalau di pembahasan haid kemarin, itu kan kita bisa menjadikan darah qawi dan darah dhaif itu sebagai haid dengan syarat kalau kita totalkan tidak melebihi 15 hari. Kalau dalam nifas berarti boleh kita jadikan qawi dan dhaif itu sebagai darah nifas kalau si qawi dan dhaif ini ketika kita gabungkan tidak melebihi 60 hari. Ketika kita gabungkan qawi sama dhaif ini baru berapa hari? 40. Baru 40 hari. Berarti sah saja ketika kita bilang darah qawi dan darah dhaif di sini itu darah nifas. Jelas ya? Wa ma adahu tuhrun. Ya udah jelas. Berarti ini istihadhah. Istihadhah. Wa ma adahu tuhrun. Fa fi hadzal misali nifasuha ad-damul aswad wal ahmar. Maka di contoh ini darah nifasnya yang mana? Ya udah darah qawi dan darah dhaif, aswad dan ahmar. Gitu ya. Idza lam yazid majmu'uhuma anis sittin, kalau tidak melebihi 60 hari. Wa ma adahuma tuhrun, sisanya tuhur. Al mithalus sadis, contoh ke-6. Ini sampai akhir udah tinggal contoh-contoh doang, tinggal praktek. Contoh ke-6. Law ra'at ba'dal wiladati 'asyratan ahmar. Setelah wiladah dia melihat 10 hari dam ahmar. Thumma 30 aswada. Berarti dari hari ke-11 sampai 30. 40. Aswad. Thumma 30 aswad. Berarti dari 41 sampai berapa? 70. Ya. Thumma 30 aswad. Fahukmuha bagaimana? Ya udah jelas. Kalau darahnya udah ketika kita lihat semuanya totalnya kok lebih dari 60, ya udah berarti dia dikatakan mustahadatun fin nifas. Fahukmuha mustahadatun fin nifas wa hiya mumayyizah. Kita anggap dia mumayyizah. Gitu ya. Dia bisa membedakan mana qawi, mana dhaif, gitu ya. Fanahkumu laha bitamyiz. Maka kita hukumi ya udah, dia cukup dengan melihat darah mana yang qawi, darah mana yang enggak. Fa nifasuha at-thalathinal aswadu. Maka nifasnya yang 30 hari yang mana? Aswad, ini aswad. Fa nifasuha at-thalathuna ya harusnya. Fa nifasuha di situ jadi mubtada. At-thalathun harusnya dia jadi khabar, bukan at-thalathin. Karena rafa'nya dengan waw. Fa nifasuha at-thalathuna al-aswadu faqat. Maka yang dianggap nifas adalah yang darah hitam saja. Berarti dia baru pertama kali keluar darah nifas di hari ke-11. Gitu ya. Pertama kali keluar darah nifas berarti kita hukumi baru di hari ke-11. Wal ahmarul ladzi qablaha. Oke. Dan darah merah yang sebelumnya ma'al asfaril ladzi ba'daha istihadatun. Ini kita hukumi istihadah. Ini kita hukumi istihadah.
Ya, ini setelah wiladah ini. Berarti konsekuensinya kalau misalkan dia kan ketika wiladah terus melihat darah, katakanlah tadi darahnya ahmar pertama, pasti dia nggak sholat dong, ya nggak sih? Nggak sholat karena dia anggap itu darah nifas. Nggak sholat sampai hari ke-10. Mulai hari ke-11 keluar darahnya hitam. Terus misalkan sampai hari ke-40. Misalkan kita belum lihat ke yang 3 ini, ya. Dia masih melihat hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah merah, hari kedua dari hari ke-11 sampai hari ke-40 keluar darah hitam. Kalau berhenti sampai hari 40 doang, ya udah, dua-duanya pasti nifas. Ya kan? Dua-duanya pasti nifas. Ternyata hari ke-41 sampai hari ke-70, oke, itu keluar darah lagi, tapi darahnya kuning, asfar. Ya udah, otomatis yang ini istihadah, dan yang 1 sampai 10 tadi dihukumi istihadah juga. Maka kalau misalkan tadi dia nggak sholat di setelah wiladah 10 hari, kodok sholat 10 hari. Berarti contoh sebelumnya Win Mumayyiza kali ya, orangnya ini bisa membedakan di contoh sebelum 4 Yang 4 ya. Iya. Karena darahnya, jadi maksudnya dia bilang dia darahnya keras. Ahmar atau? Iya, betul. Itu nomor 4. Gue mau bisa. Kapan darahnya? Ini bisa beda. Kita lanjut. Itu selesai tuh. Mubtada'ah yang mumayyizah. Enggak, yang nomor 4 juga mumayyizah deh. Mumayyizah. Tapi hanya dibedakan aja dari segi surah. Gitu. Hanya dibikin ihtimal yang lain, kemungkinan yang lain. Lalu bedanya apa antara nomor 4 sama nomor 6? Tadi di nomor 4, ya, di nomor 4 kita menghukumi darah ahmar yang pertama, kan sama nih. Ini yang pertama ahmar sama nomor 6, yang kedua aswad. Ya, yang kedua aswad. Sama. Bedanya di mana? Oh, bedanya di hari-hari ini nih. Hari-hari yang jawazat sittin. Hari-hari yang melewati 60 hari. Kalau di contoh kalau kita lihat yang nomor 6 dulu. Kalau di contoh nomor 6, dia sudah mentamyiz bahwasanya di hari 41 sampai hari ke-70 yang dia lihat hanya asfar. Oke, yang dia lihat hanya asfar. Maka hukumnya si asfar ini istihadah dan si ahmar ini istihadah. Bedanya dengan nomor 4, yang dia lihat di hari yang jawazat sittin 56 sampai 70 itu pertama merah, terus besoknya tiba-tiba asfar atau tiba-tiba asfar, nggak jelas. Maka bagaimana cara menghukuminya? Ya udah, tinggal yang terakhir ini kita hukumi istihadah, dan 2 yang awal itu nifas semuanya. Itu bedanya di situ. Jelas ya? Selesai kita membahas mubtada'ah mumayyizah, mustahadatun fi nifas, mubtada'ah mumayyizah. Selanjutnya kita membahas mubtada'ah ghairul mumayyizah. Al-mubtada'ah hiya allati lam yasbiq laha nifas. Itu sudah jelas ya. Mubtada'ah adalah orang yang belum pernah keluar darah nifas. Wa qawluna ghairu mumayyizatin ay annaha ra'atid dama bi sifatin wahidah. Kita anggap dia ghairu mumayyizah ketika dia melihat darahnya dengan salah satu sifatnya aja. Kemarin kita udah tahu bahwasanya sifat darah ada berapa?
ada 3. Ada ya, kita bisa lihat dari segi warna, kita bisa lihat dari segi ketebalan, dan kita bisa lihat dari segi baunya. Au faqadat syartat tamyiz. Bisa dikatakan ghairu mumayyizah, kata lainnya adalah dia kehilangan syarat untuk mentamyiz. Kehilangan syarat untuk mentamyiz, sama ada 4 kemarin syarat tamyiz. Apa contohnya syarat tamyiz? Di an zadat damul qawi wa ala sittina yauman, yaitu darah qawinya melewati 60 hari. Udah, itu nggak bisa tamyiz dia. Kalau darah qawi udah melewati batas nifas atau kemarin batas haid gitu ya, udah itu auto hilang untuk syarat tamyiznya. Berarti dia bukan mumayyizah. Karena kemarin bisa kita katakan dia itu mumayyizah dengan syarat kalau di haid. Kalau di haid si qawinya tidak melebihi 15 hari. Gitu ya. Tapi kalau di istihadhah itu si darah qawinya tidak melewati 60 hari. Terus bedanya apa? Bedanya di haid sama istihadhah apa kemarin? Bedanya kalau syarat tamyiz di haid, darah qawinya itu minimal harus 24 jam, harus yaum wa lailah. Sedangkan di darah nifas itu nggak ada syarat itu. Dalam artian baru keluar sejam aja darah qawi, misalkan darah habis wiladah, sejam keluar darah qawi. Sisanya sampai hari ke-55 itu darah ahmar semuanya. Maka itu dia tamyiz. Bisa kita katakan tamyiz. Padahal dia cuman melihat 1 jam doang darah qawinya. Dan darah dhaifnya sampai ke hari ke-55 kan. Itu ya. Itu perbedaannya. Kita lanjut. Wa hukmuha, bagaimana hukumnya? Hukmu al-mubtada'ah ghairul mumayyizah anna nifasaha huwa aqallun nifas. Kita hukumi seseorang perempuan yang mustahadhah fil nifas gitu ya, dan dia ghairul mumayyizah. Apa tadi yang dimaksud ghairul mumayyizah? Darah qawinya ini kan syarat tamyiz di sini, darah qawinya melebihi 60 hari. Misalkan dari pertama keluar darah habis wiladah, darah qawi nih, darah hitam, terus sampai hari ke-62. Itu maksudnya. Maka kita hukumi anna nifasaha huwa aqallun nifasi. Maka nifasnya kita hukumi yang mana? Aqallun nifas. Apa? Wa huwa majjatun ay lahdhatun. Yang kita hukumi nifas adalah lahdhah. Lahdhah itu seberapa? Ya sejenak. Hatta semenit itu ya lahdhah. Tuma nangjur, kita lihat. Hal hiya mu'tadatun fil haidi am mubtadah. Nah, di sini kita lihat dulu, dia baru pertama kali melahirkan, ya baru pertama kali keluar darah nifas, atau udah punya adah sebelumnya. Misalkan anaknya banyak, dia udah sering keluar darah nifas, gitu ya. Berarti udah punya adah, gitu ya. Pertama, fa in kanat mu'tadatan fil haidi. Kalau dia udah punya adah dalam haid, gitu ya. Kalau dia udah punya adah dalam haid, udah pernah keluar darah sebelumnya. Males, tadi saya bilang mu'tada fil nifas. Yang dimaksud tsumma nandur hal hiya mu'tadatun fil haidi am mubtada. Apakah dia udah pernah haid apa belum? Gitu maksudnya. Karena bisa saja seorang perempuan yang sudah melahirkan, gitu ya, keluar darah nifas, tapi dia belum pernah haid. Bisa saja. Gitu. Kita lihat di sini. Kalau dia udah pernah haid, berarti kan udah punya adah. Fa in kanat mu'tadatan fil haidi tahurat ba'dal majjati adata tuhriha minal haidi. Kalau dia udah punya adah haid, udah pernah haid sebelumnya, maka dia kita hukumi tahurat ba'dal majjah. Kita anggap dia itu tuhurnya sebanyak adahnya ketika tuhur dari haid, gitu ya. Adah tuhurnya itu kita anggap seperti halnya adah tuhur ketika dia
haid di ada sebelumnya. Tsumma tahidu adata haidiha. Berarti misalkan dia udah punya ada haid 6 hari, ada tuhernya 24 hari, ya udah tinggal kita hukumi seperti itu. Ketika terjadi di waktu nifas, gitu ya. Ketika terjadi di waktu nifas, berarti dia punya 6 hari haid dan 24 hari tuher, gitu kan? 6 hari haid dan 24 hari tuher. Itu yang pertama, kalau dia udah punya ada. Yang kedua, wa in kanat mubtada'atan. Kalau dia mubtada'ah bagaimana? Dia keluar darah nifas, tapi nggak pernah haid sebelumnya, nggak pernah keluar darah haid, berarti dia belum punya ada. Wa in kanat mubtada'atan fil haidi tahurat ba'dal majjati 29. Nah, gitu. Kalau dia baru pertama kali keluar darah haid, ya baru pertama kali keluar darah gitu ya. Tahurat ba'dal majjah 29. Berarti dia ketika keluar darah, ya, ketika keluar darah hanya semenit misalkan, itu kita hukumi. Itulah yang kita hukumi nifas. Kita hukumi haid, malish. Itulah yang kita hukumi haid, dan sisanya 29 hari itu semuanya tuhur. 29 hari sisanya tuhur. Tsumma hadat yauman wa lailatan, yang kita anggap haid adalah sehari semalam. Tsumma tathuru 29 wa hakada. Masih bingung? Kita lihat contohnya. Wa hadhihi ba'dul amthilatil mubayyinati lidzalik. Al-mithalul awwal law ra'at mubtada'atan fin nifas. Ada perempuan mubtada'ah fin nifas ba'da wiladatiha. Dia belum pernah keluar dari nifas, baru pertama kali ini, gitu ya. Ba'da wiladatiha sab'ina yauman aswada. 1 sampai 70 dam aswad. 1 sampai 70 dam aswad. Tsumma asyratan ahmara. Terus 71 sampai 10 80 dam ahmar. Tsumma asyratan ahmar wa hiya mubtada'atun fil haid, dan dia juga mubtada'ah fil haid, belum pernah keluar darah haid. Oke, belum pernah keluar darah haid. Fahadihi, maka perempuan ini mubtada'atun ghairu mumayyizatin fil nifas. Dia kita hukumi mubtada'ah ghairu mumayyizah fil nifas. Kenapa ghairu mumayyizah? Karena dam aswad atau darah qawi ini melewati 60 hari. Itu hilang syarat tamyiznya. Li'annaha faqadat syarat tamyiz, li'anna ad-damal qawiyya zada 'ala 60, 70 hari ya. Fa hukmuha turaddu ila aqallin nifas. Bagaimana cara menghukuminya? Mana yang nifas? Yang darah nifas mana ini? Apakah 1 sampai 70 ini mentang-mentang semuanya qawi? Enggak mungkin. Maksimal nifas itu ya 60 hari. Gitu ya. Fa hukmuha turaddu ila aqallin nifasi wa huwa majjatun. Yang kita hukumi hanya lahdzah, majjah. Wa bima annaha mubtada'atun fil haid, dan kebetulan dia juga mubtada'ah fil haid. Dia baru pertama kali keluar darah gitu loh. Fil haid aidan fatathuru ba'dal lahdati 29 yauman. Maka dia kita hukumi tathur ba'dal lahdah setelah 29 hari. Ini berarti yaum wa lailah setelah 29 hari dia kita hukumi tuhur.
Fatathuru ba'dal lahdati 29 yawman, thumma tahidu yawman wa lailatan. Ya. Thumma tahidu yawman wa lailatan. Habis itu kita hukumi dia itu sehari haid. Thumma tathuru 29. Habis itu 29 hari itu dia dhuhr. Wa hakadha. Bentar. Yang kata-kata wa bima annaha mubtada'atun fil haidi aidon ila akhirih itu permasalahan lain ketika haid. Yang kita cari sekarang adalah nifasnya berapa, gitu ya. Nifasnya tadi kita bilang fa hukmuha. Kalau misalkan darah qawinya dari pertama kali wiladah terus-terusan sampai melewati 60 hari, maka fa hukmuha turaddu ila aqallin nifas. Aqallin nifas berapa? Majjah ay lahdha. Berarti pertama kali kita hukumi 1 harinya nifas, sisanya 69 hari itu tuh dhuhr. Baru di sini wabima, begitu pula annaha mubtadaatun fil haid, dan dia ya juga baru mubtada fil haid, baru pertama kali keluar darah haid. Fatathuru ba'dal lahdati, berarti kalau misalkan dia pertama kali keluar darah haid, ya udah kita hukumi sehari saja yang itu haid, baru 29 hari sisanya dalam sebulan ya. Itu tuh kan. Gitu. Berarti nanti dia agak tercampur di sini. Kan dhuhrnya oh enggak, sorry. Iya benar dhuhr. Karena ini semuanya lagi keluar darah. Beda kalau nakok. Kalau nakok sampai 15 hari ya setelahnya haid gitu. Tapi ini ya dia dhuhr. 1 hari nifas, sisanya dhuhr. Al-mithal tsani. Contoh kedua. Masih ada yang bingung nih? Contoh nomor pertama. Ini tentunya sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi. Dia mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ya, kenapa ghairu mumayyizah? Hilang syarat tamisnya. Itu darah qawinya lewat sampai 60 hari lebih, terus masih keluar darah lagi gitu ya, darah ahmar di hari ke-71 sampai hari ke-80 gitu ya. Tentu dia lihatnya nanti gitu kan. Ini darah sampai kapan berhentinya gitu. Ya udah, kalau dia ghairu mumayyizah, yaitu kehilangan syarat tamyiznya, yaitu si darah qawinya melewati 60, ya udah. Jadi kita hukumi nifasnya adalah aqalluhu. Itu majjah lahdha. Sisanya dhuhr. Begitu pula di haid. Yang kita hukumi haid kalau dia mubtada'ah tapi ghairu mumayyizah, gitu ya. Ya udah, yang kita hukumi haid adalah 1 hari saja. Sisanya 29 hari itu dhuhr. Al-mithal tsani. Lau ra'at mubtada'atun. Ada seorang mubtada'ah fin nifas. Ba'da wiladatiha 70 yawman ahmad. 1 sampai 70 dam ahmad.
wa hiya mu'tadatun fil haidi, dan dia udah pernah haid. Oke? Dia mu'tada fil haid, udah pernah haid. Fa hadhihi mubtada'atun ghairu mumayyizatin. Maka kita anggap dia tetap mubtada'ah tapi ghairu mumayyizah. Kenapa? Li'annaha ra'atid dama bi sifatin wahidah. Contoh di kedua ini karena dia melihat darahnya dengan satu sifat. Li'annaha ra'atid dama bi sifatin wahidah. Fa hukmuha, ya, hukumnya bagaimana? Annaha turaddu ila aqallin nifas. Maka kita hukumi ila aqallin nifas wa huwa majjah. Tsumma tadhuru ba'dahu 'adatu tuhriha minal haidi. Lalu kita kembalikan bahwasanya tuhurnya di haid berapa? Bedanya kalau yang nomor 1 dia nggak punya adah sama sekali. Nggak punya adah di nifas, nggak punya adah di haid. Dia nggak tahu berapa hari tuhurnya. Ya. Nah, ini agak ribet ya. Oh, saya agak keliru tadi. Yang nomor 1. Ingat. Tadi dia di nomor 1 mubtada' fi nifas, baru pertama kali keluar darah nifas dan belum pernah haid. Oke? Belum pernah haid. Maka kita hukumi nifasnya yang mana? Nifasnya lahzah tadi kan. Majjah. Terus di sini dikatakan tadi, lihat nomor 1. Wa bima annaha mubtada'atun fil haidi aidan fatadhuru ba'da lahzati 29 yaman. Tadi kalau dia belum pernah haid, maka yang kita hukumi haid hanya sehari di awal. 29 hari sisanya itu tuhar. Berarti 29 hari setelah hari pertama gitu ya, itu tuhar. Berarti sampai hari ke 30 gitu ya. Di hari 31 masih keluar darah ya? Masih dalam kurun 70 hari. Itu haid. Haid lagi, haid baru. Baru sisanya lagi 29 hari setelah 1 hari itu tuhar. Berarti cuma 2 hari. Gimana? Berarti cuma 2 hari. 2 hari haid. Yang pertama nifas. Nifas nggak ada tuh. Kalau bedanya dengan yang kedua, dia udah pernah keluar darah haid. Syuf. Law ra'at mubtada'atun fi nifasi ba'da wiladatiha 70 yawman ahmar, 70 hari darah merah. Wa hiya mu'tadatun fil haid, udah pernah keluar darah haid. Fa hadhihi mubtada'atun ghairu mumayyizah. Kenapa? Karena dia melihat darahnya bi sifatin wahidah. Fa hukmuha, kita hukumi annaha turaddu ila aqallin nifas. Maka kita hukumi turaddu ila aqallin nifas berarti berapa? Lahroh. Wa huwa majjah, thumma tadhuru ba'dahu 'adatu tuhriha minal haid. Setelahnya, setelah 1 hari ini, tuhurnya berapa hari? Tergantung tuhurnya ketika haid berapa. Karena dia udah pernah haid, ya kan? Tergantung tuhurnya ketika haid berapa. Karena dia udah pernah haid. Tsumma tahidu qadra 'adatiha minal haidi. Lalu kita anggap haid yang mana? Ya sebagaimana ketika dia udah punya ada haid sebelumnya. Gitu. Misalkan dia bilang tuhurnya biasanya 20 hari misalkan. Misalkan dia udah punya ada tuhur, ada haid dan tuhur, dia bilang ada tuhurnya 20 hari. Ya udah berarti setelah 20 hari itu ya, setelah 20 hari dari nifasnya selesai, kalau ada darah maka itu darah haid. Misalkan dia udah punya ada tuhur 20 hari ya. Ada tuhur 20 hari, ini contoh-contoh. Jadi kalau setelah 20 hari ini dia melihat darah ya,
dia melihat darah, maka itu darah haid. Tentu ini setelah nifasnya selesai ya. Setelah darah nifasnya selesai. Gimana, ribet gak? Masih bingung gak? Tsumma tahidu qadra 'adatiha minal haid. Yang kita anggap haid adalah ya ketika dia ada haid sebelumnya berapa, ya udah itu yang kita hukumi haid. Kita lanjut dulu sambil dicerna aja. Nanti kurang paham lah ya. Selanjutnya al-mu'tadah al-mumayyizah. Mustahabatun fil nifas, dan dia mu'tadah mumayyizah. Al-mu'tadatu huna hiya man sabaqa laha 'adatun fil nifas. Dia udah pernah keluar darah nifas, pernah melahirkan sebelumnya. Wa qauluna mumayyizatun ai annaha tara daman qawiyan wa dha'ifan. Dia udah bisa membedakan ini darah qawi loh, ini darah dha'if. Wa hukmuha, hukumnya anna nifasaha al-qawi. Ya udah, ketika dia sudah bisa mentamyiz gitu ya. Syarat tamyiz tadi apa? Darah qawinya tidak melewati 60 hari. Ya udah, tinggal dia hukumi yang qawi itu nifas. Wa amma dha'ifu fastihadatun, dan yang dhaif istihadah. Wa ta'ti huna jami'ul masail allati taqaddamat fil mubtada'ah al-mumayyizah wa minha wujudu syarti tamyiz wa huwa alla yasidal qawi ala 60 yawman, dengan syarat darah qawinya enggak melewati 60 hari. Wa hadhihi ba'dul amthilah. Contohnya di antaranya yang pertama, lau kanat sa'adatuha fil nifas 40 yawman. Dia udah punya adah, udah pernah melahirkan sebulan. Adahnya itu 40 hari. 1 sampai 40. Fara'at 20 yawman daman aswad. Enggak, adanya 40 hari gitu ya. Fara'at 20 yawman daman aswad. Hari pertama sampai hari ke-20 dam aswad. Tsumma ja'aha damun ahmar wastamarra hatta jawaza 60. Lalu dari hari ke-21 lanjut terus dam ahmar ya. Hatta jawaza 60, katakanlah sampai 65 misalnya. Fahadihi mu'tadatun fil nifas. Li'annahu qad sabaqa laha 'adatun fihi. Maka ini kita anggap dia mu'tadah fil nifas. Karena dia udah pernah melahirkan sebelumnya, udah punya adah gitu ya. Wa hiya mumayyizatun aidan, dan dia juga mumayyizah ya. Dia bisa membedakan mana darah dhaif, mana darah qawi. Li'annaha ra'at daman qawiyan wa dha'ifan. Dia melihat di sini ada darah qawi, ada darah dhaif. Fayuhkamu laha huna bitamyizi. Maka kita hukumi dia dengan tamyiz. Ya, tadi syarat tamyiz, darah qawinya itu enggak boleh melebihi 60 hari. Ini melewati 60 hari enggak? Enggak. Berarti fal qawiyyu wa huwa al-'ishruna aswadu nifas. Berarti ini jelas, ini nifas. Wa dha'iful ahmaru tuhrun, dan sisanya tuhur. Wa inna ma hakamna laha bitamyizi li'annahu wujida syartuhu haitsu lam yazidil qawiyyu 'ala 60 yawman. Kan cara menghukuminya dua. Imma cara menghukumi mana darah nifasnya, imma dengan adah, imma dengan tamyiz, ya kan? Imma dengan adah. Tadi kita bilang adah dia berapa? 40 hari. Ingat, dia punya adah 40 hari. Tiba-tiba pas terjadi di lahiran kali ini gitu ya, dia melihat darah qawi itu cuma 20 hari. Setelahnya hari 21 sampai melewati 60 itu darah lebih dhaif dari darah dhaif gitu ya, darah ahmad. Apakah kita masih menghukuminya dengan adah? Masih kekeh misalkan. Loh, bukannya dia adahnya 40 hari.
Ya udah, apa salahnya kita hukumi dari hari 1 sampai hari ke-40 dia itu darah nifas? Enggak gitu. Kita lihat di sini dia bisa mentamyiz. Apa syarat mentamyiz? Dengan syarat si darah qawinya ini tidak melewati 40 60 hari. Gitu ya. Maka kita menghukuminya dengan tamyiz. Caranya bagaimana? Ya udah, tinggal yang qawi nifas, yang dhaif istihal. Jelas ya? Al-mithalu tsani. Contoh kedua. Kanat adatuha fin nifas 30 yauman. Pegang. Dia udah punya adah, udah sering melahirkan, adahnya 30 hari. Fara'at ba'da wiladatiha 10 ayyamin daman ahmar. 10 hari. Dam ahmar. Thumma tasala aswadu wa anqata'a qabla sittin. Lalu lanjut terus aswad. Berarti tadi ahmar ya. 11 ittasolal apa tadi? Thumma ittasolal aswad 11 wan qata'a qabla sittin. Habis itu berarti sampai sebelum 60 hari. Ya katakanlah sampai 59 lah. Dam aswad. Thumma damun ahmar jawaza sittin. Lalu dari hari ya gampang 56 sampai jawaza sittin, katakanlah sampai 70, itu darah apa? Dam ahmar. Dam ahmar. Thumma damun ahmaru jawaza sittin. Fa hukmuha, maka hukumnya bagaimana? Annaha mustahadatun mu'tadatun mumayyizatun. Hukumnya dengan apa? Fanahkumu laha bitamyizi. Kita menghukuminya dengan si tamyiz. Ingat, cara menghukumi nifas atau haid tadi ya bisa dengan ada, bisa dengan tamyiz. Fanahkumu laha bitamyiz. Fal qawiyyu wa huwal aswadu nifasun. Maka ini nifas. Dari hari, berarti keluar darah nifasnya dari hari ke-11 sampai hari ke-55. Wal ahmarul awwal wa tsani tuhrun. Dan dua ini tuhar, ini tuhar. Waqad wujida. Karena apa? Di situ ada wujida syartut tamyizi, di situ ada syarat tamyiz. Ya, dia bisa mentamyiz apa? Haitsu lam yazidil qawiyyu ala sittin. Ya, si darah qawinya itu tidak melewati 60 hari. Ala sittin yauman. Jadi kalau darah qawinya tidak sampai 60 hari, ya udah hukumi aja langsung yang qawi itu nifas. Yang qawi itu nifas. Gimana? Lanjut. Siapa ya? Rabi'an, al-mu'tadatu ghairul mumayyizati. Mu'tada ghairul mumayyizati. Al-mu'tadatu hiya man sabaqa laha nifasun. Dia udah pernah keluar darah nifas. Wa qauluna ghairu mumayyizatin, yang dimaksud ghairu mumayyizah ay annaha ra'atid dama bi sifatin wahidah. Au faqadat syartat tamyiz. Bi anzadad dam al-qawi ala sittina yauman. Darah qawinya melebihi 60 hari. Wa hukmuha, hukumnya annaha turaddu ila adatiha nifasan. Maka kita hukumi tinggal mana yang nifas, ya udah ikut adahnya aja. Ikut ada tuh akhir nifas. Katakanlah dia baru lahiran tahun kemarin, tahun besoknya lahiran lagi, gitu ya. Jadi tinggal lihat di tahun kemarin.
atau jenjang 2 tahun lah, jangan setiap tahun. Capek. Annaha turaddu ila adatiha nifasan wa tuhran minal haidhi. Tsumma tahidu ala adatiha. Lalu kita hukumi haidnya bagaimana? Ya tinggal lihat adahnya berapa. In kanat mu'tada fil haid. Kalau dia udah punya adah dalam haid. Wa illa kalau nggak punya adah dalam haid, fahiya mubtada'atun fil haid. Wa hadhihi ba'dul amtsilatil mubayyinah. Contohnya al-mithalul awal. Kanat adatuha fil nifas 40 yawman. Ingat, dia punya adah nifas 40 hari. Fara'at 80 yawman ahmar. Dia melihat 1 sampai 80 dam ahmar. Wa kanat adatuha fil haidi sittata ayyam. Dia punya adah dalam haid itu 6 hari. Oke, 6 hari. Bagaimana hukumnya? Fa hukmuha annaha mustahadatun mu'tadatun ghairu mumayyizatin. Oke, dia mustahadah pasti. Wong darahnya itu sampai 60 hari lebih. Ya. Mu'tadatun, dia udah pernah punya adahnya berapa tadi? 40 hari. Tapi ghairu mumayyizatin. Kenapa ghairu mumayyizat? Darahnya melebihi 60. Fanarudduha ila adatiha fil nifasi 40 yawman. Berarti nifasnya berapa hari? 40 hari ini nifas. 40 dari sini nih. 40 hari nifas. Tsumma tadhuru adat tuhriha al-akhir allati ja'at ba'dahu al-wiladah. Tuhurnya berapa lama? Ya udah sesuai adah di lahiran sebelumnya. Ya. Tuhurnya berapa lama? Sesuai adah di lahiran sebelumnya. Tsumma ba'da raddil madhkur in baqiya damun ruddat li adatiha fil haid. Gitu. Tinggal ngikut aja, tinggal ngikut. Karena dia mu'tadah. Berarti kita menghukuminya bukan dengan tamyiz lagi nih. Kalau yang tadi kita menghukuminya dengan tamyiz. Tinggal kita lihat aja yang qawi itu nifas, yang dhaif istihadah. Kalau ini kita menghukuminya udah dengan adah aja udah. Ngikut ke tahun sebelumnya, terakhir dia lahiran berapa hari adah nifasnya dan berapa hari adah tuhurnya. Itulah yang kita hukumi. Al-mithal atsani kanat adatuha fi nifas 30 yawman. Dia punya adah dalam nifas 30 hari, ingat. Fara'at 70 yawman ahmar. Ra'at 70 yawman ahmar. 70 hari melihat darah merah. Fahukmuha 70 hari melewati 60 ya. Hukumnya bagaimana? Anna nifasaha huwa qadrul adah. Berarti berapa hari? 30 hari. Wa huwa 30 yawman. Tsumma nandur, kita lihat. In kanat mubtada'atan. Kalau dia mubtada'atan fil haid, dia belum pernah haid, ya. Dia mubtada'a fil haid. Fatat huru 29. Kalau dia belum pernah haid, ya udah, berarti tuhurnya 29 hari. Oke. Kalau dia mubtada'a, tuhurnya selama 29 hari. Tsumma tahidu yawman wa laila. Habis itu sehari dianggap haid. Wa hakadha. Wa in kanat mu'tadatan fil haid, kalau dia pernah haid sebelumnya, udah punya ada haid, ruddat ila tuhriha al-akhir. Terakhir kali haid kapan? Tuhurnya berapa? Ya udah kita kembalikan ke situ aja. Tsumma ba'da dzalika ila qadri 'adatiha minal haid. Begitupun selanjutnya. Tinggal ngikut adahnya berapa. Jadi dia mu'tadah ghairu mumayyiz. Intinya menghukuminya dengan adah. Khamisan al-mutahayyirah al-mutlaqah. Wa hiya allati nasiyat adataha fi nifas qadran wa waqtan. Udah lama kelahiran, 20 tahun setelahnya lahiran. Dia lupa adahnya berapa. Dia lupa kadrannya berapa dan waktannya berapa. Ya. Atau ya dia lahiran gitu ya, keluar darah, dia nggak sempat ngitung kapan
pertama kali keluar darah, berapa hari keluar darahnya gitu. Wa hukmuha annaha tahtatu abadan. Hati-hati. Semuanya hati-hati. Gitu ya. Di hari-hari keluar darah hati-hati ihtiyat. Apa yang maksud ihtiyat kemarin? Fil ibadah mithlu apa kemarin? Mithlu tahiran. Tapi fil wada' mithlul haid. Gitu ya. Dia wajib beribadah tapi nggak boleh di wada'. Annaha tahtatu abadan sawa'un kanat mubtada'atan fil haidi am mu'tadatun fihi. Mau yang mubtada' fil haid atau mubtada'. Wasababu fi dzalika, sebabnya apa? Huwa annal jahla bi'adatin nifas, ketidaktahuan dia ya, dengan adah nifasnya, sayyara ibtida'a dauril haid. Itu dia seakan-akan membuat daur haidnya, daur apa kemarin? Majmu'ul haid wa tuhar. Di bulan-bulan itu seakan-akan dia membuat dia itu seperti mubtada'ah lagi dalam haid gitu. So ya ibtida'a daurul haid majhulan, dia bikin nggak jelas di situ. Falazimat tahayyurul mutlaqu, falazimat tahayyurul mutlaq, maka melazimi dia yang mutahayyir mutlaq, mutahayyirah mutlaq, melazimi itu karena dia sedang bingung berapa kali berapa hari keluar darah dan kapan keluar darahnya. Fayatiha huna jami'u ma taqaddama min al-ahkami min fil mustahadatil mutahayyirah al-mutlaqah fil haid min wujubil ghusli li kulli fardin. Maka apa kemarin hukumnya? Mustahadah mutahayyirah mutlaqah, setiap mau sholat fardu dia wajib mandi. Sadisan, itu mutahayyirah mutlaqah. Sadisan, al-mutahayyiratu al-dzakiratu lil waqti faqat an-nasiyatu lil adad. Dia ingat kapan keluar darahnya, tapi nggak ingat berapa hari keluar darahnya. Wahia ka antakula, misalkan dia ngomong nifasi haid nifasku akibal wiladati la a'lamu qadrahu. Saya keluar darah nifas, tapi aku nggak tahu kadarnya berapa hari gitu ya. Wa hukmuha, bagaimana hukumnya? Anna lahghatan akibal wiladati nifasun biyaqin, keluar darah setelah wiladah meskipun hanya lahghah semenit, sedetik itu lahghah juga, yakin itu darah nifas. Wa ba'daha, dan setelah itu yahtamilul linqita. Setelah itu, setelah yakin tadi, lahghah yakin tadi, ada ihtimal inqita, ya kan? Ada ihtimal inqita. Fatagtasilu likulli fardin abadan. Maka kalau ada ihtimal inqita gitu ya. Misalkan masih keluar darah tapi bisa jadi itu bukan darah haid lagi, kan berarti ada kemungkinan inqita tuh. Ya udah, dia wajib mandi setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Kedua, waka'an takula, misalkan dia bilang nifasi badal wiladah bi khamsati ayyamin la a'lamu qadruhu. Aku biasanya nifas itu keluar darahnya 5 hari. Gitu ya. La a'lamu qadruhu. Fa hukmuha anna lahdatan ba'dal khamsati nifasun biyaqin. Oh, 5 hari setelah nikah, setelah nikah. 5 hari setelah wiladah ya. Nifasi ba'dal wiladati bi khamsati ayyamin. Nifasnya itu baru keluar biasanya setelah 5 hari. La a'lamu qadrahu. Berarti dia tahu ya, dia tahu kapan keluarnya, biasanya setelah 5 hari habis projol, tapi nggak tahu berapa hari. Ya udah, hukumnya lahghah ba'dal khamsati nifasun biyaqin. Setelah hari kelima habis itu keluar darah, udah akid itu nifas. Wa ma ba'daha, setelah itu yahtamilul inqita, ada ihtimal inqita. Maka kalau ada ihtimal inqita wajib mandi setiap sholat fardu. Maka bisa hari Sabian, habis
Al-mutahayyiratu adzakiratu lil qadri nasiyatu lil waqti. Kebalikannya, dia ingat berapa hari keluar darahnya tapi nggak tahu kapan nih darah keluar. Wahia ka'an taqula, misalkan dia ngomong, nifasi asyratu ayyamin. Nifasku itu biasanya 10 hari. La a'lamu hal hiya aqibal wiladah, tapi aku nggak tahu apakah ini darah keluar langsung habis wiladah am tabtadi'u min qabli 15 yawman, atau dia mulai dari ya sebelum 15 hari awal lah pokoknya. Wa hukmuha, hukumnya apa? Anna asyratan ba'dal wiladati, 10 hari setelah wiladah nifas. Tapi nifasnya bukan biaqin. Nifasun mashkukun fihi. Nifas tapi dia dalam keadaan syak, ragu. Mashkuk itu maksudnya yahtamilul inqita'. Ada ihtimal inqita', ada ihtimal turu. Ada ihtimal di situ inqita', ada ihtimal turu atau husul. Gitu ya, keluar darah, haid. Itu kita hukumi setelah asyra ayyam, berarti tadi nifasun mashkuk. Wa ba'dal asyratil ayyam, setelah 10 hari kita hukumi bagaimana? Wa ba'dal asyratil ayyam ila rabi'i wal 20 sampai 14. Ya. Sampai berapa? Sampai 24. Kan gini. 1 sampai 10, oke. Keluar darah enggak tadi? Enggak. Oke. Nifasi asyratu ayyamin la alamu. Oke. Oh, enggak. Setelah dia punya ada, jadi dia udah tahu bahwasanya 10 hari keluar darah. Jadi 10 hari keluar darah. Hukumnya bagaimana tadi? Asyratan ba'dal wiladah, 1 sampai 10 setelah wiladah itu nih nifas. Nifas mashkuk. Nifas mashkuk. Wa ba'dal asyratil ayyam, lalu di hari ke-11 sampai hari Ar-Rabi' wal 20 sampai hari ke-24. Berapa hari totalnya? 14 hari. Tuhrun mashkukun fihi. Kita hukumi dia tuhur yang mashkuk. Tuhur mashkuk. Ya. Kenapa mashkuk? Ya tadi ada ihtimal inqita', ada ihtimal turu. Okay. Wal khamis wal 20 tuhrun biyaqin. Baru di hari ke-15 nih. Berarti di hari ke-25 dia tuhrun biyaqin. Kita hukumi di hari ke-25 itu pasti Tuhan. Oke, itu pasti darah Tuhan. Wa ma ba'dal khamisi wal 20, dan setelah 25 kalau masih keluar darah ya, 26 dan seterusnya itu haidun mashkukun fihi. Haid tapi mashkuk. Haidun mashkukun fihi biqadri yaumin wa lailatin, gitu ya. Biqadri yaumin wa lailatin in kanat mubtada'atan fihi. Kalau misalkan dia mubtada'ah, berarti kita hukumi yaum wa lailah itu haid, sisanya tuhur, gitu aja tadi kan. Wa biqadri adatiha in kanat mu'tadatan fihi. Kalau dia udah pernah haid, ya udah hukumi haidnya sesuai adat dia di akhir. Ya, sebelum haid terakhir berapa adanya? 5 hari misalkan. Ya udah 5 hari semua haid. Sisanya bukan. Ya. Wa ba'da dzalika tuhrun mashkukun fihi. Baru setelahnya ya, setelah misalkan tadi dia udah punya adanya 5 misalkan. Setelah 5 ya udah tuhrun mashkukun fihi. Masih tuhur yang mashkuk. Fatak tasilu likulli fardin. Maka dia wajib sholat wajib mandi setiap sholat. Misalnya gini, saya kasih contoh. Hari pertama sampai hari ke-10
sampai hari 10 ini masih kayak gini ya. Kita contoh yang di atas ini. Hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah. Keluar darah. Hari ke-11 sampai hari ke-24 masih keluar darah. Hari ke-25 darah juga. Di hari ke-26 masih darah juga. 26 atau dam mustamir. Jadi berarti tinggal kita hukumi yang hari pertama sampai hari ke-10. Kenapa naik ini? Hari pertama sampai hari ke-10 dia apa? Anna asyratan ba'da wiladati nifasun mashkukun fihi. Beda, berarti kalau nifas mashkuk berarti ada ihtimal turun nifas, ya kan? Nifasnya mashkuk nih. Berarti ada kemungkinan ada nifas dong. Ya, ada kemungkinan ada nifas. Yahtamilu turun nifas. Konsekuensinya kalau yahtamil turun nifas berarti dia ya cukup apa, nggak perlu mandi gitu ya. Yang perlu mandi setiap fardu itu adalah inqita, ketika ada ihtimal inqita. Tapi kalau hanya ihtimal turu dia nggak perlu mandi, berarti harus apa? Wudu saja. Wudu likulli shalah kulli fardin. Terus tadi di hari ke-11 sampai hari ke-24 ya. Tuhrun maskukun fihi. Kata-katanya tuhrun maskuk. Berarti kalau tuhrun maskuk ada ihtimal inqita. Kalau ihtimal yahtamil al-inqita. Kalau ada ihtimal inqita, tadi apa konsekuensinya? Wudu mandi. Tabtasilu likulli fardin. Di hari ke-25 tadi apa? Wal khamisu wal 'ishruna tuhrun biyakin. Dia tuhur biyakin. Enggak ada masuk lagi. Baru di hari ke-26 dan darahnya masih terus-terusan keluar, bagaimana? Ya udah tadi kita lihat bi qadri yaumin wa lailah in kana mubtada'atan fihi, kita kasih dua ketentuan. Kalau dia mubtada'ah ghairu mumayyizah, kalau dia mubtada'ah ghairu mumayyizah berarti apa tadi? Mubtada'ah tapi ghairu mumayyizah. Berarti haidnya berapa? Al haidu yaum wa lailah. Tuhurnya berapa? Misalnya berarti 29. Tuhru 29 hari. Kalau dia mu'tadah, ya mu'tada'ah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah berarti dia turaddu ila adatiha. Maksud amtad tadi min qibala 15 yauman itu keluar nifas, ada ihtimal keluar nifasnya 15 hari setelah wiladah atau gimana? Maksud redaksi yang itu yang di kaan takun amtad tadi min qibala 15 yauman. Itu maksudnya apakah ada ihtimal Kaan takula ya yang itu yang di versi asyratu ya. ya yang terus bawahnya amtab tadi min qibala 15 yauman. Itu maksudnya apakah ada ihtimal keluar darahnya 15 hari setelah wiladah atau gimana maksud redaksi itu? Iya, ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan 15 hari setelah wiladah.
Kan itu di yang awalnya nifasnya asyrat ayam 10 hari. yang 10 hari. Di situ ada ihtimal setelah wiladah langsung kan ya keluar. Setelah wiladah langsung. Ihtimal yang pertama itu, terus ihtimal yang kedua 15 hari setelah wiladah. Ya. Ya kan? Berarti 11 sampai 14-nya ini Enggak. Dia udah tahu 10 hari ini ada. Nah. Totalnya biasanya 10 hari. Iya. Tapi nggak tahu mulainya kapan. Hmm. Entah itu setelah 15 hari atau sebelum 15 hari. Kalau setelah 15 hari kan berarti haid. Ya kan? Itu setelah 15 hari atau sebelum 5 hari, apa setelah 15 hari atau setelah lahiran langsung? Kan itu ada akibal wiladah. Masuk akibal wiladah. Hal iya, lah, tapi dia nggak tahu hal iya akibat wiladah 10 harinya ini kapan? Setelah wiladah langsung 10 hari atau dia mulai min qabli 15 asyara yauman, atau dia mulainya nggak mesti di awal habis wiladah langsung gitu ya. Tapi masih dalam kurun waktu ya nggak nyampe 15 hari. Oh, Udah saya. Gimana? Udah mabok? Ya. Kita ada rumah Izafar di Damaskus kan sifatnya itu hari Mubtada'ah rumah Izafar. ghairu mumayyizah. Oke. Terus keluarnya tadi saya bilang 29 hari. Kalau di situ 69. Enggak, tadi kan saya udah tadi saya nggak catat sih. Nifas 29 hari dohar. Masih keluar darah kan setelah 29 hari itu. Setelahnya berarti haid gitu. Saya tadi lupa nyatet. Kayaknya belum lagi. 1 hari. Maksudnya 1 hari. 29 hari lagi, dohar lagi. Itu. Tadi saya lupa nyatet. Karena dia mubtada'ah ghairu mumayyizah, ya kan? Dan dia belum punya ada haid. Tuh ribet banget tuh. Udah mah dia mubtada'ah dalam nifas ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Darah kowinya melebihi 60 hari. Plus dia belum pernah keluar darah haid. Mubtada'ah itu udah tinggal hukumi 1 hari itu kita anggap haid. Berarti kalau 1 hari pertama yaitu nifas, 29 hari setelahnya tuhur. Hah? Nifas, nifas. Enggak nifas. Gimana, atau ada penyampaian saya yang agak keliru menurut teman-teman? Sebelum kita tutup. iya, Bang. Mungkin nanti bisa dilengkapi ya catatannya ya. Mestinya ada beberapa iskalat yang lain, atau ada beberapa catatan-catatan saya di buku saya pribadi itu yang belum saya catat di papan tulis. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada rasa-rasanya ketika murojaah bingung, ada ibarah yang rada membingungkan, tanya aja. Jadi kebetulan ya saya nggak nyatet semua apa catatan saya yang ada di sini ke papan tulis. Nggak mencatat semua tasbirnya. Adapun iskalat-iskalat atau masail-masail iftirodiyah yang dipaparkan di dalam ibarat kitab ya udah saya sampaikan semua gitu. Udah saya sampaikan semua. Tapi contoh lain nggak saya beberkan banyak gitu ya. Jadi nanti ya dicerna di rumah karena ini sangat ilmu yang sangat cepat, rentan untuk lupa. Sama kayak mawarif. Mawarif itu biasanya kan di tingkat 3 syariah ya. Tingkat 3 syariah itu anak-anak tingkat 3 syariah pasti ketika pengen ujian mawarif itu mereka semangat banget. Belajar mawarif ke sana ke sini, habis itu ya sampai ngelotok banget bahkan dapat nilai mumtaz.
Setelah itu udah lupa, karena nggak pernah dipraktekkan. Terlebih di Indonesia sekarang udah jarang sekali yang memakai hukum mawaris Islam. Ujung-ujungnya kan kalau di Indonesia biasanya ya bintaro dia aja dengan asal sesama keluarga itu terima gitu. Bir itu aja, yang hartanya nggak terlalu banyak dapat segini, yang hartanya banyak segini kan gitu. Itu makanya bikin cepat lupa, rentan untuk lupa. Begitupun ini, yang lebih cepat lupa biasanya yang banin karena nggak praktek. Yang benar ya soyokeanya dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kalau bisa ya murojaahnya disampaikan lagi agar lebih mengotok gitu ya, disampaikan ke orang ya dengan cara berbagi, Sampaikan apa? wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Kita udah tahu tapi nggak diamalkan, ya dia bakal diadab gitu, bakal diadab min qabli ubadil watan, bahkan sebelum orang-orang penyembah berhala itu diazab. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Tapi kalau misalkan dia beramal gak ada ilmunya, percuma. Kullu man bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu, ya'malu, tapi dia beramal, mengamalkan, a'maluhu, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, tidak akan ya, diulang-ulang terus. Kalau bisa bikin buku tentang haid, munculkan masail iftiradiyah yang lain yang sekiranya belum disampaikan oleh Ustaz gitu ya. Ada wallahu taala bisawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kalau ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakan mungkin, karena yang namanya ilmu bagaimanapun caranya harus disampaikan gitu ya. Ya saya sudah berusaha mungkin untuk menyampaikan dengan semudah-mudahnya di telinga kawan-kawan gitu ya, agar dapat mudah dicerna. Ya mungkin kalau bagi teman-teman ada yang kurang mengenakan didengar, ya, saya minta maaf pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Naqra kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala salati ala asali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala bika ghafilun. Tapi saya ingin dulu lah biar nanti nggak keliru. 1 hari nifas, terus 29 hari ba'dahu zuhur, terus 1 hari haid, dan 29 hari zuhur. Itu aja. Dan nanti yang melihat catatannya gabung.